Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang artikel yang berjudul When a Group is Not a Group, The Cognitive Foundation of Group ID Generation. Untuk itu, saya Alvin Eka Pratama dengan NIM 1905510282 dan rekan saya Vanes Ciardiani dengan NIM 1905510253. Artikel ini ditulis oleh Murli Nagasundaram dan Alan R. Dennis dari University of Georgia. Artikel ini berpendapat bahwa sebagian besar perilaku generasi ide dalam brainstorming elektronik IPS dapat dilihat dengan melihat IPS sebagai fenomena individu kognitif dari perspektif sistem pemrosesan informasi manusia. Apa itu grup? Para peneliti telah menemukan berbagai karakteristik dalam definisi kelompok, termasuk interaksi dalam pertemuan tatap muka, Bell 1950, pengaruh interpersonal, Shaw 1981, nasib bersama, Fiedler 1967, dan persepsi bersama dan ikatan afektif, Delameter 1974. Penggunaan sistem dukungan grup, teknologi berbasis komputer atau GSS yang dirancang untuk membantu kelompok yang mengerjakan berbagai tugas bersama menjadi lebih luas, baik di organisasi publik maupun swasta. Salah satu aktivitas penting yang mendapat banyak perhatian dari pengguna dan peneliti GSS adalah generasi ide kelompok. Brainstorming elektronik atau IPS seperti itu telah ditemukan lebih efektif daripada brainstorming verbal, menurut Galupe 1992. Penelitian yang masih ada di bidang ini cenderung menggunakan teori dari kelompok kecil, termasuk psikologi sosial dan literatur sosiologi dalam mencoba untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku kelompok menggunakan IPS atau GSS. Meskipun tidak ada teori tunggal yang cukup untuk menjelaskan fenomena psikologis atau sosiologis yang kompleks, kami berpendapat bahwa bagian penting dari perilaku IPS dapat dijelaskan dengan melihat IPS sebagai fenomena kognitif dan menggunakan perspektif pemrosesan informasi manusia. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti. Pertama-tama, menyajikan perspektif pemrosesan informasi manusia. Selanjutnya, memeriksa prinsip-prinsip dasar yang mendasari generasi ide dan meninjau hasil penelitian yang berkaitan dengan tipe pendekatan utama untuk generasi ide kelompok, brainstorming verbal, kelompok nominal, dan brainstorming elektronik. Kemudian memeriksa kembali pendekatan dari perspektif pemrosesan informasi manusia berdasarkan diskusi di atas. Kami mengusulkan agenda baru untuk peneliti generasi ide kelompok. Akhirnya, mengembangkan serangkaian proposisi yang dapat diuji yang membahas satu item pada agenda baru. Kemudian ada perspektif pengolahan informasi manusia. Peneliti empiris yang paling rinci dan rumit dilakukan pada sifat pemecahan masalah manusia dilakukan oleh Alan Newell dan Herbert Simon 1972. Hasil utama dari penelitian mereka adalah deskripsi mekanisme kognitif yang membentuk cara manusia memecahkan masalah yang terkait dengan teori pemrosesan informasi manusia. Menurut Newell dan Simon, semua manusia adalah sistem pemrosesan informasi atau IPS dan akhirnya memiliki ciri-ciri organisasi dasar tertentu yang sama. Semua manusia memiliki beberapa dan hanya sedikit karakteristik struktural universal seperti parameter memori yang hampir identik. Kemudian karakteristik sistem pemrosesan informasi IPS menurut Newell dan Simon 1972. IPS manusia adalah sistem serial. Ia hanya dapat mengeksekusi satu proses informasi dasar pada satu waktu. Kemudian ini termasuk memori jangka panjang atau LDM dan memori jangka pendek STM yang untuk semua tujuan praktis dari kapasitas tak terbatas dan diatur secara asosiatif. Ini berisi simbol dan struktur simbol. Kemudian simbol mewakili potongan informasi. Potongan adalah salah satu kesatuan informasi dari berbagai tingkat kompleksitas, ukuran, dan organisasi. Misalnya menjadi satu alfabet, kata kalimat, atau keseluruhan konsep. Simbol perlu dicari dan ditransfer dari LDM ke STM sebelum dapat digunakan. Kemudian memori eksternal atau IM. Dengan ukuran sewenang-wenang dapat disediakan untuk memperluas kapasitas virtual STM. Sifat memori eksternal tidak ditentukan, bisa berupa
misalnya visual atau audio, kertas atau elektronik, dan sebagainya. Ide generasi. Ide adalah produk dari proses berpikir, itu bisa diambil sebagai potongan utuh dari LDM, dirumuskan dari simbol lain yang diambil dari LDM, memori jangka panjang, disebabkan oleh stimulus eksternal atau beberapa kombinasi dilihat pada tingkat individu. Proses pembangkitan ide pada dasarnya adalah tindakan kognitif yang melibatkan pemrosesan informasi dan akses informasi. Kemudian ada prinsip ide generasi. Semua metode pembangkit ide kelompok atau individu berusaha menciptakan konteks bagi individu yang merangsang generasi ide. Prinsip umum yang mendasari banyak metode pembangkit ide adalah menciptakan sumber keragaman dalam lingkungan, memberi ide semakin besar keragaman sumber atau rangsangan ide, semakin besar berbagai potensi ide yang dihasilkan, menurut Hoffman 1959. Teknik pemecahan masalah kreatif dirancang untuk membantu individu keluar dari pola pikir melalui rangsangan yang menciptakan variasi dalam lingkungan generasi ide pembuat ide. Ide-ide baru sering muncul dalam konteks yang tidak berhubungan, menurut Giselin 1952. Kemudian penelitian generasi ide. Mungkin pendekatan yang paling banyak dikenal dan diteliti untuk menghasilkan ide adalah brainstorming. Osborne 1957. Alex Osborne meningkatkan proses tradisional yang tidak terstruktur dari generasi ide kelompok dan mengubahnya menjadi tidak sistematis. Menggunakan wawasannya untuk menambahkan seperangkat aturan untuk mengatasi disfungsinya. Aturan disediakan dalam bentuk instruksi kepada kelompok brainstorming adalah semakin liar idenya, semakin baik dan menggabungkan dan meningkatkan ide-ide yang dihasilkan. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi faktor-faktor sosial dan memotivasi utama yang dapat membuat munculnya ide-ide. Osborne mengklaim bahwa kelompok yang mengadopsi aturan dapat menghasilkan ide 2 kali lebih banyak daripada individu yang bekerja sendiri. Diel dan Stroop 1987 mengeksplorasi 3 kemungkinan penyebabnya hilangnya produktivitas brainstorming yang diidentifikasi oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama, pemblokiran produksi, kekhawatiran evaluasi, dan free riding. Mereka menyimpulkan bahwa pemblokiran tersebut menjelaskan proporsi yang sangat besar dan varian kinerja antar brainstorming dan kelompok. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi dalam slide ini ada ide generasi dari perspektif informasi manusia. Setiap skema yang melibatkan pertukaran informasi manusia dan interaksi, apakah melibatkan teknologi atau tidak, akan berhasil sejauh mengakui kendala IPS manusia. Jadi ada beberapa implikasi dari perspektif IPS untuk generasi ide adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu hanya dapat melakukan satu jenis proses pada satu waktu. Misalnya mengakses atau merumuskan ide, melatih ide, atau mendengarkan dan menyimpan dalam LTM ide yang diucapkan oleh individu lain. Kemudian yang kedua, ide yang melebihi kapasitas potongan STM tidak akan disimpan sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, beberapa bentuk memori eksternal atau IM, external memory, akan cenderung meningkatkan produktivitas generasi ide dengan memperluas kapasitas virtual STM. Jadi brainstorming memungkinkan anggota kelompok untuk berinteraksi dan secara bebas menghasilkan ide-ide yang membuat setiap peserta menjadi sumber stimulus bagi peserta yang lainnya. Kemudian slide selanjutnya ada mekanisme penyusunan utama dalam IBS. Setiap IBS mencakup 3 mekanisme. Yang pertama ada mekanisme penataan paralel input. Ini mekanisme masukan paralel memungkinkan peserta untuk menyumbangkan ide-ide segera setelah mereka dihasilkan. Ini meniadakan kebutuhan peserta untuk melatih ide-ide mereka di STM tanpa batas waktu, sehingga membebaskan STM mereka untuk memproses ide-ide tambahan. Kemudian yang kedua ada memori kolektif. Mekanisme memori kolektif memungkinkan ide-ide yang dihasilkan secara paralel ini untuk disimpan dan kemudian diambil oleh peserta sesuka hati dari memori eksternal ini. Mekanisme keluaran yang dapat diambil secara serial memungkinkan ide-ide untuk diakses satu persatu dalam urutan apapun yang tidak terkait dengan urutan di mana mereka dihasilkan. Mekanisme memori kolektif membantu memisahkan input paralel dari output serial dan memperkenalkan setidaknya satu tingkat komunikasi tidak langsung di antara anggota kelompok penghasil ide. Kemudian yang ketiga,
Itu output yang dapat diambil secara serial yang bersama-sama mengatasi keterbatasan IPS. Istilah serial mengacu pada cara IPS menangani ide. Itu tidak menyiratkan bahwa ide dapat diakses hanya dalam urutan tertentu yang tetap. Jadi ketiga mekanisme penataan ini bersama-sama menciptakan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk terjadinya fun blocking produksi. Manfaat utama dari IBS ini sering ditekankan adalah bahwa hal itu memungkinkan untuk generasi ide paralel, sehingga bisa mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan ide. Kita lanjut, slide berikutnya, rangsangan kognitif. Sebuah agenda baru untuk pencarian ulang dalam generasi ide kelompok. IBS telah secara dramatis mengubah proses pembentukan ide kelompok. Hasil empiris yang diperoleh dengan IBS telah menyoroti kebutuhan untuk menguji kembali pemahaman dan asumsi kita mengenai fenomena tersebut. Penulis artikel mengusulkan agenda baru untuk penelitian generasi ide kelompok yang menekankan studi mekanisme kognitif dasar dan proses yang terlibat dalam generasi ide. Tujuan dari agenda penelitian baru adalah untuk mengeksplorasi prosedur, strategi, dan teknologi untuk yang pertama itu merangsang pembentukan ide STM. Dan yang kedua, itu penggunaan efektif IPS manusia berdasarkan keterbatasan strukturalnya. Kemudian yang ketiga, mengelola sifat dan tingkat interaksi di antara anggota kelompok. Karena dalam konteks kelompoklah kita menyelidiki pertanyaan pembangkitan gagasan, jadi sehingga dapat menjawab pertanyaan di atas. Sangat penting untuk memenuhi ketiga tujuan tersebut, teknik generasi ide lisan, misalnya fokus pada stimulus ide tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang penggunaan IPS. Studi kelompok nominal di sisi lain berpusat pada penghapusan interaksi sosial, tetapi mengabaikan peran stimulus kognitif yang sangat signifikan. Lalu, apakah ada cara untuk memaksimalkan penciptaan ide sekaligus meminimalkan kelebihan informasi di IBS? Nah, jadi salah satu pendekatan adalah untuk menyajikan hanya sebagian dari ide-ide yang dihasilkan untuk setiap peserta. Namun, sulit untuk mengantisipasi ide yang mana yang memberikan tingkat stimulasi kognitif yang optimal, mengingat nilai informasi yang tidak biasa dan tidak terkait untuk merangsang ide. Kemudian dalam artikel ini ada strategi berbasis sumber. Strategi berbasis sumber membagi ide berdasarkan peserta yang menghasilkannya. Sebuah strategi yang homogen akan menempatkan ide-ide masing-masing peserta dalam bagian yang terpisah. Sebuah strategi heterogen adalah untuk mencampur ide-ide peserta yang berbeda dalam satu potongan. Seorang peserta yang menggunakan potongan seperti itu sebagai stimulus mungkin cenderung menghasilkan ide dalam domain terbatas itu. Sedang seseorang yang akan mengharapkan strategi heterogen untuk menghasilkan ide-ide baru atau sangat berbeda. Jadi semakin besar heterogenitas, semakin besar stimulan, dan dengan demikian kebaruan ide-ide akan dihasilkan. Lanjut, slide berikutnya itu ada strategi berbasis stimulus. Strategi berbasis stimulus fokus pada potongan yang menstimulasikan generasi ide. Di sini juga terdapat strategi homogen dan heterogen juga. Jadi sebuah strategi homogen akan menempatkan sebuah ide dalam potongan yang merangsang generasinya, sedangkan strategi heterogen akan menempatkan ide-ide dalam potongan selain yang merangsang mereka. Ada proporsi keragaman stimulus berikut didasarkan pada argumen di atas. Ada 5 proporsi. Yang pertama, strategi yang homogen akan menghasilkan ide-ide yang dapat diklasifikasikan sebagai adaptif. Jadi semakin homogen strateginya, maka semakin adaptif ide-ide yang dihasilkan. Proporsi yang kedua, itu strategi yang heterogen akan menghasilkan ide-ide yang tergolong inovatif. Jadi semakin heterogen strateginya, maka akan semakin inovatif ide yang dihasilkan. Kemudian proporsi yang ketiga itu strategi campuran akan menghasilkan ide-ide yang dapat diklasifikasikan sebagai kurang inovatif daripada strategi heterogen, tetapi lebih inovatif daripada strategi homogen. Kecenderungan menuju satu atau ujung kontinum yang lain tergantung pada konstitusi campuran potongan. Kemudian proporsi yang keempat itu strategi heterogen akan menghasilkan produktivitas yang lebih rendah daripada strategi homogen ketika ada batasan waktu untuk menghasilkan ide. Jadi penulis artikel mendefinisikan
produktivitas sebagai jumlah ide yang dihasilkan per unit waktu. Kemudian proporsi yang terakhir, yang kelima ini, strategi yang heterogen akan menghasilkan produk yang lebih tinggi. Jadi 5 proporsi di atas, 5 proporsi yang saya sebut, itu dapat diterapkan secara bergantian pada masing-masing dari 4 dimensi yang berbeda untuk menghasilkan 20 proporsi yang berkaitan dengan keragaman stimulus. Kita lanjut. Ada stimulus cardinality. Kriteria kardinalitas stimulus memiliki dimensi yang disarankan oleh atribut kuantitatif ide yang ditampilkan di layar, seperti jumlah ide per potongan, ukuran potongan, dan jumlah potongan ide atau jumlah potongan. Ada potongan kecil versus besar. Jadi dapat dikatakan bahwa potongan yang lebih kecil itu cenderung menyebabkan kelebihan beban daripada yang lebih besar, mengingat keterbatasan suatu kapasitas STM. Jadi misalnya, jika ukuran bongkahan terbatas untuk ukuran tampilan yang tersedia, semua informasi dalam potongan berada dalam bidang pandang peserta, yaitu memori eksternal, sepanjang waktu, dan oleh karena itu tidak ada yang perlu disimpan di STM. Di sisi lain, jika sepotong itu sangat kecil, mungkin berisi 2 ide. Mungkin ada stimulasi kognitif yang tidak mencukupi juga. Kita lanjut, slide berikutnya itu ada stimulus temporal. Ini strategi temporal didasarkan pada urutan temporal di mana ide-ide dihasilkan. Di kelas strategi ini, ide-ide diatur dalam potongan berdasarkan urutan di mana mereka dihasilkan. Kriteria jarak temporal stimulus menyarankan strategi di mana ide-ide dapat diatur dalam potongan dalam urutan temporal. Membalikkan urutan temporal, urutan campuran atau berbagai urutan dimungkinkan di sini. Ada 2 proporsi dalam stimulus temporal. Proporsi yang pertama itu, semakin besar jarak temporal dari suatu stimulus, maka semakin inovatif ide-ide yang dihasilkan. Kemudian proporsi yang kedua itu, semakin besar jarak temporal dari suatu stimulus, maka semakin besar pula jumlah ide yang dihasilkan. Kemudian slide selanjutnya ada strategi chunking variable. Burton 1987 menemukan bahwa ide-ide kelompok nominal cenderung dikelompokkan, yang paling jelas dan adaptif didahulukan, itu kelompok terakhir cenderung paling kreatif. Mungkin berguna, kemudian untuk menggunakan strategi chunking yang berbeda di dekat awal dan di akhir proses sesi pembuatan ide. Brainstorming elektronik memungkinkan penyebaran strategi yang berbeda secara bersamaan atau berurutan selama sesi pembuatan ide tunggal. Satu strategi mungkin paling cocok untuk membuat bola bergulir, dan strategi lainnya untuk mempertahankan prosesnya. Kemudian kesimpulan dari artikel yang kelompok 1 review ini, penulis telah mengeksplorasi dalam artikel ini berbagai kemungkinan strategi pengorganisasian ide yang dapat membantu mengatasi masalah informasi. Jadi menjelajahi masalah kelebihan informasi dapat menghasilkan wawasan yang dapat berkontribusi pada pengembangan teori stimulus kognitif dalam IBS. Selanjutnya, perspektif pemrosesan informasi manusia diadopsi di sini mungkin diterapkan untuk tugas kelompok selain dari pembuatan ide. Strategi-strategi yang disajikan tampak subur dalam kemungkinan dan implikasi penelitian sementara secara teoritis dapat dikendalikan. Strategi-strategi ini perlu diuji secara empiris untuk menentukan kondisi di mana masing-masing strategi paling baik digunakan. Menjelajahi berbagai macam strategi, terutama karena mereka dapat digunakan dalam kombinasi, adalah program penelitian yang bermanfaat, meskipun terbilang sangat menantang. Dampak dari penerapan beberapa strategi masih belum jelas. Penulis artikel merekomendasikan bahwa peneliti mendekati masalah dengan menangani setiap strategi chunking secara individual. Jadi misalnya semantik homogen versus potongan heterogen. Kemudian mempertimbangkan perbandingan antara strategi dan hanya upaya berikutnya untuk mengatasi kombinasi strategi. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang artikel ini. Apabila teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.